sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita memperbanyak membaca selawat kepada Nabi. Karena membaca selawat kepada Nabi itu mutlak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah ayat ataupun dalil perintah Allah kepada kita seluruh makhluknya untuk berselawat kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di awal khutbah khatib membacakan firman Allah dalam Al-Quran surat At-Takatsur, yang mana ayat ini kita sudah hafal. Kata Allah Subhanahu wa taala, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke liang kubur. Kalla saufa ta'lamun, kelak kau akan mengetahui segala perbuatanmu semasa hidup di dunia ini. Artinya saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah kita masuk ke lubang kubur, semuanya akan kita ketahui, segala perbuatan-perbuatan yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini, apapun bentuknya, sebesar dan sekecil apapun, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang singkat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita masuk ke lubang kubur, ada beberapa hal yang harus kita lakukan, penting kita lakukan. Yang pertama, tak lain dan tak bukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum masuk lubang kubur, mari sama-sama Rasul perintahkan kepada kita sebagai umatnya, yaitu perintah bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasul memerintahkan kepada kita sebelum masuk ke lubang kubur untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada manusia yang tak bersalah, tak ada manusia yang tak berdosa. Sebaik-baik manusia yang bersalah dan berdosa, dia sadar dan cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang sebaik-baiknya, tobat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abangku, keluargaku, jemaah yang dimuliakan Allah, sekedar mengulang kalimat, tak ada manusia yang tak bersalah. Apapun bentuk dosa yang pernah kita lakukan, baik itu dosa besar, apalagi dosa kecil, semuanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Minal Kabair jelas banyak dosa-dosa besar di situ. Salah satunya al-isyraku billah, menduakan Allah, wa qatlun nafsi, mati bunuh diri, wa yaminul ghumus, sumpah palsu. Semuanya diampunkan Allah. Tak ada dosa yang tak diampunkan oleh Allah. Kalau sudah diampunkan oleh Allah, berjanji kepada Allah, ingatlah ampunan Allah lebih besar daripada nikmat yang kita terima. Allah bakal menyediakan khusus buat orang yang bertobat nanti di hari kiamat, surganya yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita pendosa saudaraku, sebelum kita masuk ke liang kubur, mari sama-sama kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, bagi kita pendosa mau bertobat, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama, kata Rasulullah, mandi taubat. Mandi taubat itu tak ada upaya dengan mandi wajib, cuma niat yang beda. Sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala, basah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Begitu juga mandi wajib, doain sama saja. Mandi taubat sama, yang niat saja beda, lain tak ada beda. Semuanya harus kena air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah saya melaksanakan mandi taubat, kata Rasul, diperintahkan oleh Rasul juga kepada kita untuk melaksanakan sholat sunat taubat pinomat 2 rakaat 1 salam. Niat usolli sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kapan dilakukan Ustaz? Terserah. Pagi boleh, pagi, siang, sore dan malam. Kapan ada waktu kita? Silakan dilaksanakan sholat sunat taubat pinomat seminggu sekali. Paling tidak seminggu sekali. Jangan mandi wajib itu mandi taubat tak bisa. Sholat sunat taubat kita. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Makanya taubat orang yang beriman itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat utama mandi taubat.
bertobat dan sholat sunat taubat kepada Allah. Masalah ayat yang urusan, tak ada urusan. Apapun ayat yang kita hafal silakan. Yang penting rukunnya niat, takbiratul ihram, al-fatihah. Yang lain sunnah. Ayat qul huwallahu pertama, qul huwallahu kedua. Tak bisa qul huwallahu pertama yang kedua. Ayat pertama baru kedua. Kan ayat itu kan sunnah. Jangan gara-gara tak hafal ayat tak mau sholat. Banyak tidak begitu. Tak hafal aku sholat doanya, tak hafal aku ayatnya, tak ada urusan. Rukun sholat induk, rukun sholat itu tak lain dan tak bukan niat dan takbiratul ihram dan surat al-fatihah. Saudara jemaah yang dimuliakan Allah, habis membaca sholat sunat taubat 2 rakaat, dianjurkan juga lagi oleh Nabi untuk memperbanyak membaca istighfar. Kalau bisa sayyidul istighfar. Siap salat begini dan kanan kita sholat, bacalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi sabbihabi. Tak apa ustaz panjang kali, baca yang biasa. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak bisa ustaz panjang kali, pendekkan aja. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Tak bisa juga astaghfirullahaladzim. Tak bisa juga astagfirullah. Tak bisa juga amati saja. Sependek-pendeknya tak, sependek-pendeknya istighfar, sepau-paunya orang, tak mungkin kita bisa astagfirullah. Kan tak mungkin kita bisa. Makanya kita di saudara jemaah yang dimuliakan Allah, yang mengukurkan dosa itu adalah istighfar kepada Allah. Yang diampunkan dosa kecil, baik dengan perbuatan amal soleh yang lain-lainnya, maka ampunlah segala dosa, baik yang dosa besar maupun dosa kecil. Itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sudah bertobat, beribadahlah sebaik mungkin, tingkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi ibadah-ibadah yang wajib, sholat fardu 5 waktu 1 hari 1 malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jangan tinggal lagi. Tidak ada yang bisa mengampunkan dosa kita yang lalu-lalu selain istighfar, tak lain dan tak bukan sholat di awal waktu. Sholat berjamaah di masjid dan di musola, itulah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Dulu bang, masa kita muda petang-petang benteng, yang kuatlah, yang beginilah, yang tinggal subuh, yang tinggal zuhur, subuh sholat zuhur tidak, maghrib sholat asar tidak. Itu dulu sudahlah. Kalau sudah bertobat, jangan buat lagi. Yang lalu biarkan berlalu, yang akan datang jangan buat lagi. Tak tidak tobat. Kalau misalnya 4 mazhab mengatakan Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, sholat yang pernah kita tinggalkan wajib diqadha. Apa susahnya? Subuh ganti subuh, zuhur ganti zuhur, asar ganti asar, begitulah seterusnya. Mazhab Syafi'i mengatakan subuh ganti subuh, usolli fardhu subhi raka'ataini qada'an lillahi ta'ala. Zuhur ganti zuhur, usolli fardhu zuhri raka'atain qada'an lillahi ta'ala. Apa salahnya diganti kita pada waktu kita? Maghrib ada di rumah, siap kita bekerja, mandi, langsung ke masjid, langsung mau sholat, siap sholat, laksanakan ba'diyah maghrib, lanjut kita mengqadha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Sudahlah bang, gantilah, banyak dosa. Kenapa ganti sholat? Karena pertama kali ditanya Allah dalam kubur, awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumil qiyamati sholat. Amal ibadah yang pertama kali ditanya Allah dalam kubur sholat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. 7 langkah mengantar jenazah keluar dari pemakaman, datanglah munkar wa nakir. Apa yang ditanyanya? Marah muka, berhubungan dengan Allah. Siapa Tuhanmu? Apa kata Allah? Siapa Tuhanmu? Ya Allah, siapa Tuhanmu? Aku Allah Ta'ala. Mengaku pandai, diakui tidak. Banyak sekarang orang pandai mengakui, masalahnya diakui itu tidak. Kalau laksanakan sholat atau tidak. Makanya saudara jemaah yang dimuliakan Allah, sholatlah, udahlah, jangan diperpanjang lagi urusan. Sholat jangan tinggalkan lagi. Kenapa jangan tinggal lagi? Rasul mengatakan, miftahu sholatil jannah, kunci surga adalah sholat. Makanya sholat itu as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Siapa yang tak sholat, maka hancurlah agamanya, walaupun haji 18 kali. Sholat tak pandang kaya miskin. Yang kaya wajib sholat, apalagi miskin. Ini dah tahu miskin tak sholat pula. Miskin tak sholat, apa yang kau banggakan? Yang kaya sholat, berdoa
rindunya sholat dimanapun kita berada. Jangan lagi tinggalkan sholat yang 5 waktu. Sholat diutamakan di awal waktu. Tak bisa di awal waktu jam 1 kau zuhur, tak bisa jam 1 jam 2 kau zuhur, tak bisa jam 2 jam 3 kau zuhur, tak bisa jam 3 sebelum ada asar masih sah waktu. Kenapa? Kalau berjamaah fadilahnya pahala 100, dapat pahala 100. Sholat kau jam 1 dapat 80, sholat kau jam 2 dapat 80, sholat kau jam 3 dapat 50, sholat kau jam asar dapat 20. Jadilah daripada tak sholat sama sekali. Yang penting absen sama Allah itu diisi. Masalah berapa nilai-nilainya itu urusan Allah. Mereka kiri dan kanan, latih pencatat. Sebelum buku sholat zuhur ditutup, sebelum sholat asar ditutup, sholatlah di awal waktu. Alhamdulillah. Tak bisa di akhir waktu. Yang penting sholat, tapi utamakanlah di awal waktu. Sholat tak wajib sholat itu berdiri. Sholat diutamakan berdiri. Tak bisa berdiri ustaz, ada usul duduk kalau sholat. Tak bisa duduk ustaz batik, baring kalau sholat. Tak bisa baring ustaz, eser-eser, boleh lihat kanan lagi. Tak bisa juga. Lihat selesai. Kurang baik apa ya Allah? Tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa kita duduk pakai kursi. Tak bisa duduk, baring kau ketawa. Tak bisa baring kering benar. Usalli fardhu zuhri, arba'a rakaat, kalau nilai tadi apa? Baik kaki dengan bagus. Selesai, rukuk sujud macam biasa. Namanya sholat orang sakit. Allah tak memaksa sesuai dengan kesanggupan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholatlah sesuai dengan kemampuan kita. Bisa pilih sikit, silakan. Bisa lurus betul, alhamdulillah. Tak bisa lurus betul, yang penting lihat kita sudah lurus. Mungkin badan kita tak bisa lurus lagi untuk melaksanakan taat. Saudara jemaah yang mulia Allah, jangan lagi tinggalkan sholat bagi kita yang sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir dalam khutbah yang saya singkat ini, yang dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW sebelum masuk ke dalam kubur, tak lain dan tak bukan adalah bersegeralah membayar hutang. Abangku, keluargaku, jemaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita membayar hutang kita sebelum kembali kepada Allah. Di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat telah meninggal orang tuanya. Lalu seorang sahabat tersebut meminta kepada Rasul untuk mengimami sholat jenazah. Rasul tidak mau menyolatkan jenazah bagi orang yang punya hutang. Ya Rasul, tolonglah ya Rasul, makku meninggal dunia, engkau lah jadi imam. Bahasa kita, makku meninggal ya Rasul, tolonglah kau yang jadi imam. Kata Rasul, oke, aku yang jadi imam. Begitu Rasul maju menjadi imam, maju ke depan, kan ada iqamahnya. As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, sholat jenazah. Sebelum Nabi mengangkat usolli, Nabi menghadap ke belakang, lalu bertanya, wahai saudara jemaah yang dimuliakan Allah, apakah kebetulan yang meninggal itu perempuan? Apakah almarhumah itu meninggalkan hutang? Ya, dijawab oleh seorang anak. Ya Rasul, makku meninggalkan hutang sebanyak 2 dirham. Apa yang Rasul? Kalianlah yang menyolatkan perempuan ini karena perempuan ini itu bukan umatku. Baru 2 dirham bukan umatku dikatakan lain. Apalagi yang 10 juta, apalagi yang ratusan juta, apalagi ratusan banyak. Yang 2 dirham tadi aku oleh Rasul umatnya. Lalu kata seorang sahabat tadi, ya Rasul, memang orang tua aku mempunyai hutang sebanyak 2 dirham. Nanti setelah pulang dari pemakaman, aku sebagai anak kandungnya akan melunasi hutang orang tua kami tersebut. Apa kata Rasulullah? Kau berjanji melunaskan hutang orang tuamu, maka aku akan mau, maka aku mau melaksanakan sholat jenazah. Makanya Rasul maju mengimami sholat jenazah. Sampai sekarang ini dan detik ini, setiap jenazah mau keluar dari rumah masing-masing, pasti kita selalu umumkan, saudara jemaah yang dimuliakan Allah, almarhumah, almarhum semasa hidupnya telah punya hutang-hutang, kami keluarga. Kalau ada hutang almarhum banyak, kami mohonlah tunjukkan barang buktinya, tunjukkan segala sesuatunya. Kami akan membayarnya sebagai ahli baik. Kalau banyak, kami akan ganti. Kalau sedikit, kami mohon diizinkan. Kalau izin, alhamdulillah. Kalau tidak, akan kami bayar di dunia ini. Selalu kita buat seperti ini. Kalau jenazah mau keluar dari rumah, kenapa? Pentingnya hutang tersebut wajib bayar. Sholat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, haji tak pernah tinggal, umroh tiap tahun. Kalau mati lu punya hutang, jangan harap masuk surga. Apa kata Rasul? Zaman Rasul
kita, Pak, utang kita tak sedikit. Memang sepele, utang-utang kita 100, 200. Yang 100 kita masih ingat, yang utang goceng, pergi di warung beli rokok kurang goceng, kurang 2.000, apalagi utang kita masih muda. Waktu kita sekolah-sekolah dulu, makan bakwan 3 bayar 1, makan 2 bayar 1, balik bayar. Itu yang sangat menyangkut. Yang semua itu terjadi, nanti amal ibadah kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bakwan yang kita makan bayar nanti di hari kiamat. Di hari kiamat tak ada bakwan, cuma ibadah sholat kita diambil dari Allah untuk membayar bakwan kepada orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, saudara jemaah yang mulia Allah, ayo bayar hutang kita sebelum kembali kepada Allah. Seandainya memang kita berhutang di dunia ini, wasiatkan kepada anak-anak kita sebelum ahli waris, sebelum harta pusaka kalian terima, jual sebagian tanah yang memiliki warisan tersebut, tolonglah bayar hutang-hutang dulu. Langsung dibayar oleh anak kita, alhamdulillah. Seandainya anak kita tak mau bayar, subhanallah, ajaklah kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan anak yang kita tinggalkan anak yang soleh dan soleha, bertanggung jawab dunia wal akhirah. Saudara jemaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama bagi kita yang bertobat, termasuk khatib sendiri, bertobat kita kepada Allah, berjanji kepada Allah tidak melakukan dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keselamatan kita dunia wal akhirah. Masalah ibadah kita hablum minallah, kita serahkan kepada Allah. Tapi kalau hablum minannas, kita sendiri yang menyelesaikan di dunia ini, jangan sempat menyelesaikannya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini barokah buat kita semua. Mari sama-sama kita berlomba mencari ridha Allah supaya selamat kita dunia wal akhirah. Aku qawli hadza fastaghfiru innahu huwas samiul alim.